Segenap jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atas nama panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Jami' At-Thahiri mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran para alim ulama, para asatizah, para tokoh masyarakat. Bahkan syukur secara khusus kami sampaikan untuk Syekh Salim Amir yang sudah bisa menyempatkan waktu sehingga bisa hadir di Masjid Jami' At-Thahiri ini. Insya Allah beliau nanti akan melantunkan ayat-ayat Al-Quran di hadapan kita secara mungkin murattal dan lain dan sebagainya. Nanti insya Allah kita akan dengarkan. Beliau ini alhamdulillah dari Jami Al-Azhar dan memang beliau sedang berkunjung di Jakarta dan di Indonesia. Para bapak, para saudara, inilah yang namanya Masjid Jami' At-Thahiri. Kenapa dinamakan At-Thahiri? Ini pun saya nggak tahu, sebab saya lahir sudah ada yang namanya At-Thahiri. Tapi kalau dari segi nama, ini namanya At-Thahiri. Jadi dulu di Kampung Baru ada sosok seorang guru. Kalau di Betawi, di Jakarta kita kenalnya dulu guru atau muallim. Jadi kita belum terbiasa mengucapkan dengan kata-kata kiai. Sebab kalau kata-kata kiai ini memang dari Jawa. Tapi kalau orang-orang Betawi itu biasanya guru. Jadi di sini dulu tinggal yang namanya Guru Thohir. Rumah beliau itu pas depan rumah saya. Jadi dulu itu bapak satu rumah Guru Thohir. Kemudian ketika dibuat jalan itu beliau ikhlaskan. Artinya anak-anak beliau saat itu, kalau beliau sudah meninggal dunia, jadi anak-anak beliau mengikhlaskan, sudah diangkat aja itu rumah tanpa dibayar sepeser pun. Jadi itu memang benar-benar satu rumah diangkat kemudian menjadi jalan. Nah itu Guru Thohir di situ. Alhamdulillah beliau cukup panjang usianya, dan bahkan beliau menyebarkan agama Islam bukan hanya di kawasan Kampung Baru, tapi sampai ke Tangerang Batu Ceper. Makanya sampai sekarang banyak murid-muridnya di kawasan Tangerang Batu Ceper. Beliau cerita ini melalui orang-orang tua saya, encang-encing saya, termasuk di situ masih ada Kiai Haji Muhammad Zain Thohir itu di Taman Kota. Kemudian ada Kiai Haji Tabrani Thohir yang posisi rumahnya di depan Masjid Jami' Al-Falah. Kemudian juga ada mantunya itu Kiai Haji Muhammad Siddiq bin Haji Daud. Jadi dulu ceritanya Kiai Haji Muhammad Siddiq ini termasuk ngajinya sama Guru Thohir. Dilihat ini beliau termasuk orang yang cerdas, santri yang pinter, sehingga Guru Thohir punya putri namanya Hajjah Halimah, Hajjah Rohimah, namanya Hajjah Rohimah. Lalu dinikahkan dengan Kiai Haji Muhammad Siddiq. Nah dari pasangan Ibu Hajjah Rohimah dengan Kiai Haji Muhammad Siddiq, maka kita akan melihat lahirlah putra-putra yang begitu hebat. Ada yang namanya Kiai Haji Rahmatullah Siddiq,
Ada yang namanya Kiai Haji Hibatullah Siddiq, ada yang namanya Kiai Haji Kahmas Siddiq. Nah dari putra-putranya pun kita bisa lihat ada yang namanya Kiai Haji Muhammad Zen Thohir yang tinggal di Taman Kota. Sampai saat ini ya dakwah beliau diteruskan oleh putra-putranya dan keluarganya. Kemudian kita kenal ada Kiai Haji Tabrani Thohir yang juga ya anak-anaknya kita kenal, ada Kiai Haji Ahfas. Sekarang tinggal cucu-cucunya, termasuk di sini ada ya Kiai Haji Ahmad Wasi, Kiai Haji Bahroin. Nah dari ya anaknya juga ada walid saya Haji Asnawi Thohir. Nah ini termasuk jadi dari mansub ila guru Thohir. Jadi kampung baru insya Allah ya mungkin mengenal siapa sosok daripada guru Thohir. Kemudian beliau punya istri namanya Hajjah Halimah binti Haji Muhammad Zen. Ya, itu keturunannya di Basmol. Ya. Nah, ini Hajjah Halimah nanti keturunan dengan Kiai Haji Muhammad Zen di Basmol. Nah, di situ kita kenal ada yang namanya Kiai Haji ya Sarifuddin Abdul Ghani. Nah, itu masih keluarga. Nah, disinilah ya makanya At-Thohiri ya ambil jalan nih di sini. Saya juga nggak tahu nah jalan ini namanya Jalan Kiai Haji Thohir. Nah, untuk itulah makanya ini tempat mudah-mudahan berkah. Karena di bawahnya sini ada makbarah. Makbarah daripada orang-orang tua kita dan guru-guru kita, termasuk orang tuanya guru Thohir namanya Hajjah Dailun, Haji Dailun. Ini di sini. Ya. Kemudian Kiai Haji Muhammad Thohir juga kuburnya di sini. Kiai Haji Tabrani Thohir juga di sini. Kemudian Kiai Haji Asnawi Thohir juga makbaranya ada di Masjid At-Thohir ini. Nah, untuk itulah mudah-mudahan dengan kehadiran kita mungkin di antara bapak saudara ya mungkin banyak yang belum mengenal ya Masjid At-Thohiri. Ya, inilah kondisi Masjid Jami At-Thohiri. Mudah-mudahan dengan kita hadir di sini banyak orang-orang solih, banyak orang-orang yang alim, dan dari orang-orang tua kita inilah makanya kampung baru banyak para masyayikh, banyak para guru-guru, dan termasuk cikal bakal didirikannya itu yang namanya Yayasan Tarbiyah Islamiyah Al-Falah. Mudah-mudahan ini dari yaitu tetesan daripada orang-orang tua kita yang baik dan yang solih. Nah, sehingga mudah-mudahan ayo bapak saudara orang Betawi itu ya insya Allah kalau mengaji jangan sampai dilupakan. Ya, jadi orang Betawi insya Allah ngajinya rajin. Kalau dulu yang namanya orang Betawi pasti ngaji sifat 20. Ya, ini sifat 20 begitu penting, begitu istimewa. Ya, dulu yang namanya orang Betawi harus ngaji Irsyadul Anam. Ya, nah ini juga kitab kecil tapi penting. Ya, bahkan Mufti Betawi ya ini selalu mengajarkan kepada kita. Disinilah rahasianya kenapa Jakarta sampai saat ini alhamdulillah senantiasa selalu diberikan keberkahan, perlindungan. Bapak saudara, masya Allah, yang namanya musibah selalu terus ya silih berganti datang. Ya, itu baru yang namanya goncangan sedikit. Ya, ya Allah, kalau kita lihat saudara-saudara kita di Cianjur ya, mereka ya dapat musibah yang begitu mengenaskan. Itu baru hanya dehemnya aja kali, belum sampai batuk. Bagaimana kalau kita baca ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ini bagaimana kalau udah idza zulzilatil ardu zilzalaha ditambahin pakai zilzal. Ya, zalzala yuzalzilu zilzalan.
Kalau kita lihat kalimatnya jadi maf'ul mutlak. Nah kalau maf'ul mutlak itu ada yang mananya taukid. Ya, jadi kalau udah benar-benar digoncangkan, masya Allah, ya ngeri kita. Nah bagaimana sekarang sikap kita? Banyak-banyaklah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita dengan pengajian seperti ini, masya Allah pengaruhnya sangat besar buat kita, khususnya yang tinggal di Jakarta. Ayo, yang biasa ngaji mingguan lanjutkan, yang biasa ngaji harian lanjutkan, yang biasa membaca ratib, apa itu ratibul atas, ratibul haddad, wirdul latif, terus dilanjutkan. Karena mungkin inilah Jakarta terus diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat-saat ini ya kita lagi diinformasikan terus, orang Jakarta hati-hati begitu ya, sebab nih Jakarta udah termasuk juga bagian-bagian yang terkena dalam ya kondisi seperti ini. Tapi Bapak Saudara, itu kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya amanal khaifin aminna mimman nakhaf, ya amanal khaifin salimna mimman nakhaf, ya amanal khaifin najjina mimman nakhaf wa nahzan. Jadi kita serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita terus istiqomah dalam kegiatan pengajian, dalam kegiatan-kegiatan ibadah kepada Allah, mudah-mudahan Allah angkat berbagai macam musibah. Amin ya rabbal alamin. Atas nama pengurus masjid dan sekaligus panitia penyelenggara, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran para bapak, para hadirin jamaah sekalian. Ingin rasanya kami memberikan fasilitas yang terbaik buat para bapak, buat para hadirin, lebih buat para masyayikh. Namun inilah kemampuan daripada kami. Untuk itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Harapan kami mudah-mudahan dengan kegiatan adanya pengajian dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, insya Allah ini menjadi tambah silaturahim. Saya sebenarnya terus terang ingin setiap minggu hadir di forum ya seperti ini. Namun karena memang saya punya tugas yang memang ini kalau saya tinggalkan juga kasihan. Ya jadi saya setiap subuh memang udah ada jadwal pengajian Bapak Saudara. Enggak mesti minggu saja. Minggu ada, Sabtunya ada, Senin, Selasa, Rebo sampai ketemu ya minggu lagi. Itu setiap ba'da subuh memang ada taklim saya. Belum lagi habis maghrib, habis isya. Ya jadi sebenarnya ya Pak Kiai Ahmad Jamil, Pak Kiai Haji Haitami, saya pengen terus bisa tiap minggu hadir kumpul sama-sama. Tapi kasihan juga jamaah yang memang mereka juga nunggu. Dan itu memang pengajian mingguan. Ya setiap minggu kami harus hadir. Makanya kadang-kadang kami hadir saya usahakan agak lambat. Atau kadang-kadang datang duluan. Nanti ya jam 6 saya atau jam setengah 7 atau paling lambat jam 7 kami mohon izin lebih dulu. Karena mungkin setelah subuh ada pengajian, nanti duhanya sudah ada lagi saya pengajian. Nah seperti makanya mohon doanya kita saling berdakwah, ya saling benar-benar melanjutkan tugas-tugas ya yang kita emban. Saya mohon doanya Bapak Saudara, mudah-mudahan nih guru-guru kita semuanya ya diberikan kesehatan panjang umur. Apalagi sekarang guru-guru kita yang tua-tua sudah tidak ada. Ya kita biasanya ada Kiai Haji Muhammad Ghazi yang rajin, ada Kiai Haji Kahmas ya, dan masih banyak lagi yang lain-lainnya. Nah sekarang beliau-beliau itu sudah tidak ada. Tapi alhamdulillah ya yang muda-muda bermunculan. Nah kita doakan semoga mereka ini semuanya senantiasa diberikan kesehatan, taufik hidayah sehingga bisa istiqomah. Sebab dulu pesan orang tua saya begitu, istiqomah. Dibilang begini, Pak Syani, nanti lu kalau sudah ya memang di masyarakat tolong jangan suka bolos kalau ngaji.
Itu pesan orang tua saya. Makanya saya kalau yang namanya ngaji, walaupun ada acara-acara apa-apa gitu, saya datang dulu, walaupun 15 menit saya datang. Yang penting udah ngaji, baru saya minta izin. Begitu Bapak Saudara. Ya. Nah, untuk itulah ya mohon dimaklumi. Kemudian saya juga mohon izin dan mohon doa. Insya Allah besok tanggal 15 Desember hari Kamis saya akan berangkat melaksanakan ibadah umroh. Ya, jadi mohon doanya. Insya Allah saya beserta istri saya dan juga ada 45 jamaah yang akan ikut bersama ya melaksanakan ibadah umroh di bulan Desember dalam rangka yaitu liburan sekolah. Ya, sehingga ya mohon doanya. Ya, mungkin beberapa hari ini saya tidak bisa mengisi kegiatan-kegiatan taklim baik di masjid maupun di musola yang mestinya itu tugas saya. Nah, untuk itu saya mohon ridhonya, saya mohon ikhlasnya, mohon ya doa semoga saya diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir informasi bahwa insya Allah hari ini Al Habib Hanif akan hadir bersama-sama dengan kita. Ya, beliau ya insya Allah nanti paling lambat katanya atau paling cepat ya jam 6:30 udah hadir di sini. Ya, jadi setelah nanti ada sambutan dari tuan-tuan guru kita, kemudian ada lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an, ya insya Allah beliau akan sama-sama hadir dan akan menyampaikan tausiahnya di hadapan kita semuanya. Mari sama-sama kita baca Fatihah, khususnya kita hadiahkan buat orang-orang tua kita, wabil khusus lagi yaitu buat guru Thohir. Ya, mudah-mudahan ya dari guru Thohir ini terus ke usul puruknya yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan arwah mereka semuanya senantiasa diberikan keberkahan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan kita baik sebagai murid-muridnya langsung maupun murid-muridnya yang tidak langsung mudah-mudahan akan senantiasa diberikan keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita. Al-Fatihah ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihil kiram. Syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Sekian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.